よ、皆さん、おはようございます。お元気ですか？体調はどうですか？最近、世界中に新型コロナウイルスの件で、わわを騒いでおりますね。で、現状では我々にとって政府が言われたことにしましょう。例えば、1、自宅にいること。2、話すときに距離を取ること。3、出かけるときにマスクをちゃんと着用すること。4、よく手を洗うことなどが徹底的にやっていきましょう。今日からはレバラ連休が開始されておりますね。私にとってはちょっと残念なことだと思います。毎年レバラ連休時に私の田舎ね、テゲルへ帰っておりますけれども、今年はちょっと帰ることができません。でも皆さんのサポートやおかげで私の力になります。ですから自宅にいろとルールがある限り日本語を勉強しましょう。そしてこのビデオよく見てください。それじゃあ始めましょう。Baik teman-teman, saya sengaja pembukaan intro tadi menggunakan bahasa Jepang agar teman-teman itu terbiasa mendengarkan pelafalan bahasa Jepang. Jadi tidak begitu kagok atau asing di telinga teman-teman semua. Kita mulai saja pembahasan kita kali ini, yaitu huruf katakana. Apa sih yang dimaksud dengan huruf katakana itu? Huruf katakana adalah huruf abjad Jepang yang biasa digunakan untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing dan kemudian diserap ke dalam bahasa Jepang. Jadi tiap-tiap bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Jepang itu harus dituliskan menggunakan huruf katakana. Ya seperti nama-nama orang selain orang Jepang, terus nama negara, bahasa Inggris yang dibahasa Jepangkan. Di sini sudah saya kasih contoh beberapa cara penulisan kata dengan menggunakan katakana. Ini di sini ada igirisu, contohnya Inggris. Dan kemudian ada Amerika, ya Amerika, karena itu bahasa asing sehingga harus dituliskan menggunakan huruf katakana. Kemudian bisa dipakai juga untuk nama-nama orang asing atau orang selain orang Jepang. Seperti nama saya sendiri nih, Santo, ditulis pakai katakana. Santo, artinya ya nama orang ya, atau Santo. Ripoto atau report, laporan, ditulis ripoto, seperti itu. Untuk huruf katakana ini aturannya sama dengan huruf hiragana, yaitu A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sasisu, Seso, dan lain-lain. Jadi kalian gak usah bingung saat mengurutkan huruf katakana dan hiragana, itu sama-sama urutannya. Dan penggunaannya pun sama, seperti perubahan bunyi vokal pada tenteng dan maru, itu sama. Itu tinggal ditambahkan tenteng dan maru, itu hukumnya sama dengan huruf hiragana. Berikut saya kasih contoh cara penulisan huruf katakana secara komplit. Berikut cara penulisan huruf katakana.
seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa hukum huruf katakana sama dengan hukum huruf hiragana, tanda baik tanda baca maupun penambahan yayuyo dan su kecil. Di sini saya akan bahas perubahan huruf katakana pada bunyi vokalnya. Yang pertama adalah tanda baca tenteng, yaitu tanda baca yang berbentuk kutip yang bisa merubah bunyi vokal tersebut. Di papan tulis sudah saya tuliskan contoh bahasa atau kata-kata asing yang diterapkan ke bahasa Jepang dengan menggunakan huruf katakana. Di sini saya tulis Bogoru, artinya Bogor, dan Jakarta, artinya Jakarta. Itu karena bahasa asing sehingga ditulis menggunakan katakana. Selanjutnya Singapura, Singapura, terebi, televisi. Itu cara penggunaan hukum tenteng. Dan di bawahnya sudah saya tuliskan juga untuk hukum marunya, yaitu tanda baca yang berbentuk lingkaran kecil di pojok kanan atas dari huruf tersebut yang bisa merubah bunyi vokalnya, yaitu Panasonic, artinya ya Panasonic. Palembang, artinya Palembang, nama sebuah kota di Indonesia. Berikut saya kasih contoh penulisan tenteng dan maru. Berikut cara penulisan tenteng dan maru pada huruf katakana.
Jika kalian tidak menemukan huruf-huruf yang sesuai dengan nama kalian yang tidak ada pada urutan-urutan yang tadi, kalian bisa mempelajari huruf tambahan ini. Seperti si dikasih E kecil jadinya se. Seperti namanya Shirley contohnya. Itu penulisannya C-nya seperti ini. Kemudian si dikasih E kecil, di bawahnya kasih tenteng jadinya J. Contohnya Jeremy. T dikasih U kecil jadinya tu. Kemudian T dikasih I kecil jadinya T. Tuti. Itu tidak tertera pada urutan huruf katakana yang tadi. Kemudian contoh ini nama seorang teman saya. T dikasih tenteng jadinya D. Dan T dikasih tenteng diberi I kecil di bawahnya jadinya Dedi. Untuk penulisan namanya seperti ini. Dan perlu kalian ketahui, jika namanya Fani, Vira, dan lain-lain, kalian bisa mengkolaborasikan nama-nama kalian dengan menggunakan Fu dikasih A kecil, Fa. Fu dikasih I kecil, Vi. Fu, ya Fu. Fu dikasih E kecil jadinya Ve. Fu dikasih O kecil jadinya Vo. Ya, kalian gunakan kolaborasi ini saat menuliskan nama-nama kalian jika tidak terdapat pada deretan huruf-huruf yang sebelumnya. U dikasih I kecil, Wi. U dikasih E kecil, We. U dikasih O kecil, Wo. Dan untuk namanya Fani atau Ferdian dan lain-lain, nah, huruf U dikasih tenteng, kemudian diberi A kecil, jadinya Va. U diberi tenteng, dikasih I kecil, V. Dan U diberi tenteng, dikasih E kecil, V. U diberi tenteng, dikasih O kecil, jadinya Vo. Itu tadi perubahan tambahan pada huruf katakana yang telah kita pelajari. Dan perubahan tambahan pada huruf katakana yang terakhir adalah garis. Jadi kalian gak usah bingung jika menemukan garis panjang pada penulisan huruf katakana. Di sini garis ini artinya itu dipanjangkan atau panjang suatu huruf. Seperti contohnya noto. Di belakang no ada garis panjang kemudian to. Itu karena bahasa Inggris jadi sehingga dilafalkan panjang. Artinya note atau buku catatan. Kemudian waka. Waka artinya worker atau pekerja. Jadi kalian gak usah bingung jika ada garis panjang pada penulisan huruf katakana. Itu artinya panjang. Itu tadi perubahan tambahan pada huruf katakana yang telah kita pelajari. Dan saya mohon kepada teman-teman untuk menuliskan komentar mencoba dengan menggunakan huruf katakana. Dan untuk papan ketik pada smartphone kalian, nanti saya akan sematkan pada kolom deskripsi agar mendownload aplikasi yang saya rekomendasikan untuk papan ketik bahasa Jepang. Baik, kita cukupkan saja untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan ditunggu untuk komentar nama-nama kalian dengan menggunakan huruf katakana. Dan jangan lupa klik loncengnya dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pelajaran saya yang selanjutnya. Soreja, mata ne.